Oke, teman-teman, ketemu lagi di kelas pemrograman Nirkabel, ya, di pertemuan ke-12 kali ini. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang material design ya, tentang apa itu material design, kemudian beberapa komponen dari, material design ya, pewarnaan, kemudian tata letak atau layout, ya, sehingga kemarin kita sudah bisa bikin aplikasi seperti ini ya. Ada tab di bagian atas, kemudian ada view pager yang kita pakai di tengah sini, ya supaya, kita bisa swipe ke kiri dan kanan. Ya, kemudian kita juga sudah menghubungkan antara view pager ini dengan tab, ya. Nah, di, eee, pertemuan ke-12 kali ini kita akan lanjutkan, ya, untuk material desainnya. Ya, jadi, kita akan mempelajari tentang navigation view, ya. Secara sederhana ini adalah menu di samping, ya, yang biasanya kalau kita swipe dari kiri ke kanan, itu akan terbuka menu yang baru, ya. Atau bisa tekan, icon garis 3 di ujung kiri atas. Nah, itu nanti implementasinya menggunakan navigation view. Ya, ini ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan untuk bisa membuat navigation view. Ya, yang pertama, langkahnya optional sebetulnya, tapi kita nyiapkan yang dinamakan vector asset. Ya, ini adalah gambar icon untuk menu yang akan kita munculkan di navigation view-nya nanti. Ya, kemudian kita akan menyiapkan yang namanya drawer menu dan header. Ya, jadi navigation view itu ada dua bagian, nanti dibagi jadi bagian menunya sendiri dan bagian header. Setelah itu kita sambungkan antara layout drawer dan navigation view-nya sendiri, dan terakhir kita akan tambahkan listener supaya menu kita bisa bereaksi kalau diklik atau di-tap. Ya. Ini akan kita lakukan di pertemuan pertama untuk pekan ke-12 ini. Ya. Kemudian kalau navigation view-nya sudah selesai, kita akan coba menggunakan FAB, ya kemarin sudah ditambahkan sih sebetulnya, ya. Ini FAB, Floating Action Button, tapi kalau misalkan, waktu membuat bar layout, FAB-nya ketinggalan, ini nanti bisa ditambahkan. Ya, sekaligus kita akan lihat, bagaimana caranya menambahkan listener untuk FAB. Ya, berikutnya kita juga sekalian belajar, yang namanya snack bar. Ini sekilas mirip sama toast, tapi snack bar ini adalah, pemuncul pesan yang lebih baru ya, untuk material desain terutama. Kalau teman-teman pernah pakai Gmail misalkan, kemudian, ada, katakanlah waktu mau menghapus pesan ya, terus di bawah ada tiba-tiba muncul kotak hitam, pesan terhapus, atau message deleted, kemudian ada tombol undo. Nah, itu implementasinya menggunakan snack bar. Setelah itu kita akan nambahkan beberapa icon ke toolbar. Jadi di bagian atas ini nanti tidak hanya ada judul dari aplikasi aja, ya, tapi nanti kita coba tambahkan misalkan dengan hamburger menu garis 3 itu, yang nantinya kalau di-tap sebetulnya akan membuka si navigation view. Ya, kemudian kalau ada yang pernah pakai beberapa aplikasi yang di sebelah kanan atas itu ada ikonnya, nah kita akan tambahkan itu juga. Ya, jadi ini floating action button, snack bar, dan toolbar icon ini kita bahas di pertemuan kedua nanti ya. Jadi untuk pertemuan pertama sekarang kita akan buat navigation view-nya terlebih dahulu. Oke, kita lihat sekilas tentang navigation view. Ya, jadi ini adalah salah satu komponen navigasi menu. Ada yang mengatakan ini sliding menu, ada yang ngomong drawer menu, sama aja ya. Intinya ini navigation view ini fungsinya adalah untuk membungkus dan menavigasikan sebuah konten di dalam sebuah activity atau fragmen dari aplikasi. Ya, ini ilustrasinya ya kalau kita geser jempol atau jari dari kiri ke kanan, dari tepi, ya, nanti menu ini akan tampil, ya, navigation view ini akan tampil.
Nah, navigation view nanti ada dua bagian. Ada bagian header yang sebelah atas, ini bisa diisi gambar, bisa diisi teks, dan lain-lain. Ya, contohnya di sini ada nama, ada email, dan ini ada avatar penggunanya. Ya, kemudian bagian yang bawah ini adalah drawer menu. Isinya adalah berbagai menu yang nanti yang bisa diakses. Ya, kalau di tab kita melakukan sebuah fungsi tertentu. Nah, kalau dilihat ini kan ada ikonnya ya di sebelah kiri. Nah, maka setelah ini kita akan siapkan vektor aset ya, yaitu gambar yang bentuknya berupa vektor. Ya, kita akan siapkan ini di video yang berikutnya ya. Tapi sebelum itu tolong pastikan dulu bahwa aplikasi material desain yang minggu lalu ya ini sudah selesai. Ya, kalau misalkan ada yang ketinggalan bisa tonton videonya terlebih dahulu ya, nanti silakan cek di description, linknya ada di sana. Kalau sudah, maka silakan dilanjutkan. Ya, kita akan lanjutkan dengan menambahkan vektor aset setelah ini.